Fa idza qila laka ma huwa syirk, ya, ketika ditanya kepadamu apa itu syirik, fakul huwa ibadatu ghairullahi azza wa jalla, itu adalah ibadah, mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Fakulu, maka setiap makana ibadah lillah azza wa jalla fasarafu li ghairillahi syirkun, makana apa saja ya yang dikatakan ibadah yang itu seharusnya untuk Allah, fasarafuhu, kemudian dialihkan li ghairillah, kepada selain Allah, itu namanya syirkun, syirik. Mana dalilnya? Daliluhu qaulillahi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Apa saja ibadah ya, min awai khair, dari semua macam kebaikan itu namanya ibadah. Doa, tawakal, harapan, ya, meminta perlindungan, itu semua termasuk juga sembelihan. Barang siapa menyembelih selain untuk Allah, maka dia berbuat syirik, ya. Sesajen, persembahan itu harusnya untuk Allah, kemudian diberikan kepada selain Allah juga namanya syirik. Dan Allah mengatakan, ya, ma uridu minkum ayyut'imun, dan sungguh ya kami tidak berharap bahwasanya mereka akan memberikan kami makan, ya. Innallaha warrazzaqu dzu quwwatin matin. Masya Allah. Bahkan Allah itu adalah yang memberikan rezeki kepada ma uridu minkum ayyut'imun, bal huwa razzaqu dzu quwwatil matin. Bahkan Allah itu adalah zat yang memberikan rezeki dan memiliki kekuatan. Nah, kalau jenengan lihat hari ini dari agama yang paling, ya, yang paling kelihatan ngetren, Nasrani. Setiap jenengan lihat di gereja, tiap hari akad, di depan altar itu ada apa namanya? Persembahan. Minimal roti sama air apa? Air inap. Bukan air keras. Ya, air keras namanya. Air suci. Air sucinya itu dari air apa? Anggur. Sebagai bentuk ini dagingnya Yesus, ini darahnya Yesus. Lo jangan lihat loh, ya, biasanya kasih koin gitu, suruh melet orangnya, ya, kasih gini, ya, persembahan namanya. Ya. Terus dengan apalagi ke mana? Ke Banyuwangi, naik sedikit ke mana? Ke Bali. Setiap tempat mesti punya sarung. Padahal Pak Chandra belum tentu punya sarung, tapi setiap pohon di sana mesti pula punya sarung. Dan setiap perempatan mesti ada namanya sesaji. Buat apa? Tujuannya adalah simbiosis mutualisme. Jadi awakmu tak kei panganan, ojo ganggu aku, itu prinsipnya. Nah, oleh orang-orang tradisional ini dibawa ke Islam. Kemudian katanya tanda kutip diislamisasi. Padahal itu sebenarnya sajian untuk roh, ya. Nah, timbang dipangan roh gak pangan mambu, akhirnya dikekno namanya berkat, namanya beseknya itu dihitungani, mari dihitungani dipakai no. Sebenarnya itu sesajen asalnya. Loh, saya katakan ada ustadz viral mengatakan itu bukan ajaran Hindu, itu ajaran Islam. Loh, tahlilan isinya apa? Subhanallah, apalagi alhamdulillah, apalagi la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah orang Hindu mengucapkan, Islam lah dia. Tahu siapa yang ngomong? Yang kemarin sama itu Stromli itu. Saya katakan la ilaha illallah. Nanti aja tanya beliau yang tahu sama itu Stromli siapa. La ilaha illallah itu bukan kata-kata tanpa makna. Saya katakan bukan kata-kata tanpa makna. Allah mengatakan di dalam surah Al-Jumu'ah, masalul ladzina humilut Taurah summalam yahmiluha kamasalil himar yahmilu, teruskan Pak Liwadi, masalul ladzina humilut Taurata summalam yahmiluha kamasalil himari yahmilu
asfara. Masya Allah. Perumpamaan orang-orang yang kami berikan kitab dari antara ahli kitab, kemudian mereka tidak mengamalkan, seakan-akan mereka itu seperti keledai yang membawa kitab. Nah, bi'sa masalu qaumil ladzina kafaru bi ayatillah. Sungguh buruk apa permisalan orang-orang yang kufur kepada Allah. Allah mengatakan di sini, orang yang bawa kitab, banyak kitabnya, kemudian tidak diamalkan isi kitab tersebut, maka mereka seakan-akan himar yang membawa buku-buku. Ada manfaatnya Pak, jarang bawa buku sak tumpuk. Atau mungkin monkey apa? Ketek. Ya, ketek itu bahasa Jawanya apa? Kera bawa jenengan kasih buku. Kemudian di situ ada tulisan la ilaha illallah, atau mungkin jenengan pernah punya bedet. Nah, bio bisa diajari la ilaha illallah? Sangat bisa. Jangan enggak la ilaha illallah, salam aja bisa. Namun saya katakan, apakah bio dengan la ilaha illallah yang masuk Islam? Enggak. Ini saya bantah yang ucapan tadi itu loh. Kalau ada orang Hindu ngomong la ilaha illallah, masuklah Islam dia. Maka saya katakan, mengucapkan la ilaha illallah yang memasukkan ke dalam Islam itu bukan hanya la ilaha illallah, bukan itu. Kalau itu hanya ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah ada konsekuensinya. Nah, ada konsekuensinya sebagaimana kunci itu nggak bisa membuka kalau nggak ada gigi-giginya. Maka kalau hanya cukup la ilaha illallah, bedet juga bisa ngomong la ilaha illallah. Dan ini saya akan bantah tradisi tahlilan, subhat tahlilan. Nanti saya jelaskan di situ ya argumentasi dia dan jawaban saya. Ya, kalau ngomong orang Hindu ngomong la ilaha illallah masuk Islam, ya benar saya katakan, ya kunci Islam itu la ilaha. Barang siapa mengucapkan syahadat dia Islam. Namun Islam bagaimana? Kalau bedet saja bisa juga mengucapkan. Namun syaratnya dia memahami kalimat tersebut. Kalau dia tidak memahami sama saja dan belum bisa memasukkan ke dalam Islam. Mana dasarnya? Orang kafir di zaman Nabi, kita ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Loh, dia meyakini Allah pencipta langit dan bumi, apakah memasukkan mereka ke dalam Islam? Tidak.